Perkenalkan, nama saya Reynold, mahasiswa Universitas Terbuka, NIM 0536000387, Prodi Sistem Informasi. Pada video kali ini, kita akan mencoba membuat database berdasarkan diagram ERD, seperti yang tampil pada layar, menggunakan MySQL MariaDB yang ada pada XAMPP. Ada dua cara untuk mengakses database MySQL, yaitu dengan command prompt, dan yang kedua adalah dengan melalui tampilan phpMyAdmin. Untuk video kali ini, kita akan coba membuat melalui tampilan phpMyAdmin. Berdasarkan ERD ini, langkah pertama yang akan kita buat adalah membuat tabel-tabel beserta kolom-kolomnya. Di sini terlihat ada 6 tabel yang akan kita buat: tabel dokter, tabel pasien, tabel administrator, pasien dokter, dokter admin, dan juga tabel daftar. Kita masuk tampilan awal phpMyAdmin. Pertama-tama kita coba buat database. Kita create database. Kita ke tab database, kita buat database, name-nya rumah sakit, kita create. Di samping sudah muncul database yang baru, database rumah sakit. Kita akan coba buat tabelnya. Tabel pertama yang akan kita buat adalah tabel pasien. Tabel pasien mempunyai 4 field: alamat pasien, ID pasien, nama pasien, jenis kelamin. Kita isikan tabel name-nya tabel pasien, kolomnya ada 4, kita create. Oke, sudah muncul 4 kolom. Kolom pertama kita kasih ID name-nya, ID pasien, tipenya integer, value 3, dan kita set sebagai primary key dan auto increment. Nah, ini jika mengklik auto increment otomatis jadi primary key. Kemudian kita buat lagi field nama pasien, tipenya varchar, value-nya 30, kemudian jenis kelamin, tipe varchar, value-nya 1, kemudian alamat pasien, tipe varchar, value-nya kita kasih agak besar, 100. Setelah lengkap semua, kita coba save. Oke, di samping sudah muncul tabel baru, tabel pasien. Tabel pasien kita ada 4 kolom: ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, alamat pasien. Selanjutnya kita coba buat tabel administrator. Tabel administrator terdapat 3 kolom: ID admin, waktu jaga, nama admin. Kita klik new.
tabel name-nya administrator, kolomnya ID admin, tipe integer, value 3 kita set sebagai primary dan auto increment. Kemudian kolom nama admin, tipenya varchar, value 30, kemudian waktu jaga, tipe varchar, value 100. Setelah lengkap kita coba save. Oke, di samping sudah muncul new table kita administrator dengan 3 kolom ID admin, nama admin, waktu jaga. Selanjutnya kita coba buat tabel dokter. Tabel dokter ada 7 kolom. Kita coba buat. Kita klik new. Tabel name kita beri nama dokter. Kemudian kolom ID dokter, tipe integer, value 3 kita set sebagai primary dan auto increment. Kemudian nama dokter, tipe varchar, value 30, kemudian spesialis, tipenya juga varchar, kita isikan line-nya, value-nya 30, kemudian nomor HP, tipenya varchar juga, kita isikan value-nya 15. Kemudian untuk nambah jumlah kolom kita bisa add 3 lagi. Sudah muncul 3 kolom lagi. Selanjutnya setelah nomor HP, waktu kerja, tanggal lahir, dan alamat dokter. Oke. Kita isikan alamat dokter, tipe varchar, value 100, kemudian tanggal lahir, tipenya date, kemudian waktu kerja, tipenya varchar, value 100. Oke, sudah lengkap semua. Kita coba save. Oke, tabel dokter sudah jadi dengan 7 field. ID dokter, nama dokter, spesialis, nomor HP, alamat dokter, tanggal lahir, waktu kerja. Selanjutnya kita coba buat tabel daftar. Tabel daftar berisikan 3 kolom, ID daftar, ID admin, ID pasien. Kita klik new. Tabel name-nya tabel daftar. Kemudian kita isikan
ID daftar, tipe integer, value 3 kita set sebagai primary, kemudian ID admin, tipe integer, value 3, kemudian ID pasien, tipe integer, value 3. Oke, sudah lengkap. Kita save. Tabel daftar sudah jadi. Selanjutnya kita coba buat tabel dokter admin. Dokter admin terdiri dari 3 kolom juga, ID data, ID admin, ID dokter. Create new, kita beri nama dokter admin, kita buat kolom ID data, tipe integer, value 3, kita set sebagai primary, kemudian ID dokter, tipe integer, value 3, kemudian ID admin, tipe integer, value 3. Oke, kita coba save. Oke, yang terakhir kita coba buat tabel pasien dokter. Ada 5 kolom. Create new, kita tabel name kita kasih nama pasien dokter, kemudian kita buat field ID periksa, tipe integer, value 3, kita set sebagai primary, kemudian ID dokter, tipe integer, value-nya 3, kemudian ID pasien, tipe integer, value-nya 3, kemudian kita tambahkan waktu periksa, tipenya date, kemudian kita coba tambah 1 kolom, kolomnya kita beri nama resep, tipe varchar, value 100. Kita coba save. Sampai di sini ke-6 tabel sudah berhasil kita buat.
Selanjutnya, setelah kita berhasil membuat semua tabel beserta field-fieldnya, kita perlu melakukan pengaturan foreign key sesuai dengan diagram ERD yang kita punya. Maka foreign key perlu kita set pada tabel daftar, yaitu pada ID admin dan ID pasien, kemudian pada tabel dokter dan admin, pada ID admin dan ID dokter, serta pada tabel pasien dokter, pada ID pasien dan ID dokter. Kita coba set foreign key-nya. Pertama-tama kita perlu masuk ke tabel daftar pada tab struktur. Nah, di sini indeksnya terlihat baru terset primary key. Nah, kita coba tambahkan foreign key-nya. Kita ke field ID admin, kita klik more, kemudian kita pilih index, kemudian kita klik OK. Sudah terlihat ID admin ada logo kunci berwarna abu-abu. Di index juga sudah bertambah ID admin, sudah masuk dalam indeks. Kita lanjut ke ID pasien. ID pasien kita klik more, index, kemudian OK. Nah, ID pasien pun sudah masuk indeks. Dengan cara yang sama kita coba buat di tabel dokter admin. Kita coba ke dokter admin, tab struktur, kemudian pada ID dokter kita klik more dan index, kemudian OK. Sudah masuk ID dokter pada indeks. Kemudian pada ID admin kita juga set foreign key. Kita klik more, index, dan OK. Oke, sudah selesai pada ID admin. Selanjutnya kita ke tabel dokter pasien. Tabel dokter pasien pada tab struktur. Kita set ID dokter, more, index, OK. Sudah masuk di indeks, kemudian ID pasien juga kita set more, index, OK. Nah, ID pasien juga sudah masuk indeks, sudah kita set sebagai foreign key. Pada posisi ini kita sudah mengeset foreign key untuk 3 tabel yang terdapat foreign key. Setelah kita melakukan pengaturan foreign key, maka pada langkah terakhir kita akan membuat relasi antar tabel. Kita coba klik database rumah sakit, kemudian pada tab more kita pilih designer. Nah, terlihat tabel-tabel yang sudah kita buat. Nah, posisinya masih acak, coba kita atur dulu.
Namun saat kita membuat relasi, posisi ini akan berubah kembali acak lagi dan perlu kita atur lagi. Ini sudah kita atur. Ini tabel-tabel yang kita sudah buat. Kita coba relasikan. Pada tombol di samping, kita pilih create relationship. Nah, setelah kita klik kursor, kita akan muncul tulisan select reference key. Kita diminta untuk memilih primary key pada tabel yang akan kita relasikan. Nah, kita coba relasikan untuk yang pertama, tabel pasien dengan tabel daftar. Maka primary key pada tabel pasien kita klik, dalam hal ini ID pasien. Kemudian kursor berubah menjadi select foreign key. Nah, kita pilih foreign key yang ada di tabel daftar, dalam hal ini ID pasien. Nah, setelah itu akan muncul dialog menu. Pada on delete kita pilih cascade, pada on update kita pilih juga cascade. Ini tujuannya untuk konsistensi data. Kita klik OK. Nah, sudah terbentuk relasinya yang berwarna hijau, namun posisinya kembali acak. Kita atur lagi supaya memudahkan kita dalam membuat relasi. Selanjutnya kita coba konekkan antara tabel administrator dan tabel daftar. Seperti tadi kita pilih create relationship, kemudian kita pilih primary key yang ada pada tabel administrator, dalam hal ini ID admin. Kemudian kita pilih foreign key pada tabel daftar, dalam hal ini ID admin. Pada dialog menu seperti tadi kita pilih cascade, kemudian OK. Nah, sudah terbentuk relasinya, namun kembali acak. Kita atur secukupnya dulu. Kita coba lanjutkan untuk mengkonekkan tabel administrator dengan
tabel dokter admin. Jadi tadi kita create relationship, kita pilih primary key pada tabel administrator, kita klik ID admin. Kemudian pada tabel dokter admin kita pilih ID admin. Pada dialog menu kita pilih cascade. Pada on delete, pada on update kita pilih cascade juga. Kita oke. Kembali acak setelah relasi terbentuk. Kita atur lagi. Oke, kita coba konekkan antara tabel dokter dengan tabel dokter admin. Seperti tadi kita pilih create relationship, kemudian kita pilih primary key pada tabel dokter yaitu ID dokter, kemudian foreign key pada tabel dokter admin, dalam hal ini ID dokter. Pada dialog menu on delete kita pilih cascade, on update kita pilih cascade, klik OK. Sudah terbentuk juga. Kita atur lagi nih. Untuk supaya memudahkan kita kembali atur. Oke, selanjutnya kita coba konekkan lagi tabel dokter dengan tabel pasien dokter. Kita klik create relationship, kemudian kita pilih primary key pada tabel dokter yaitu ID dokter, kemudian pada foreign key di tabel pasien dokter kita pilih ID dokter, kita klik ID dokter. Pada dialog menu seperti tadi kita pilih cascade, klik OK. Kemudian kita coba atur lagi setelah relasinya sudah terbentuk. Nah, sebetulnya tanpa kita atur pun kita bisa membuat relasinya, cuman untuk memudahkan dan tidak membingungkan kita atur kembali. Oke, terakhir kita konekkan antara tabel pasien dengan tabel pasien dokter. Kita klik create relationship, kita klik lagi primary key pada tabel pasien yaitu ID pasien, kemudian foreign key pada tabel pasien dokter yaitu ID pasien. Pada dialog menu on delete kita pilih cascade, on update kita pilih cascade, kita klik OK. Nah, relasinya seharusnya sudah selesai semua. Coba kita atur kembali supaya lebih rapi. Pada tahap ini database kita sudah
final sudah selesai. Database kita sudah siap untuk kita isikan data. Tapi sebelumnya kita coba atur supaya lebih rapi tampilannya. Sambil kita cek apakah relasi yang kita buat sudah benar. Nah, ini database kita sudah berhasil kita buat relasi antar tabelnya. Nah, ini adalah database final yang sudah kita buat, siap untuk diisi datanya. Untuk tampilan supaya lebih rapi lagi, kita bisa coba menggunakan fitur angular link atau direct link. Nah, terlihat bahwa garis-garis relasinya jauh lebih rapi. Oke, sampai di sini database kita sudah selesai. Semoga video pembuatan database ini bisa bermanfaat. Terima kasih.